Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan Anda semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan juga di akhirat. Nah, dalam program Inspirasiku ini, sahabat, kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita akan senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan sore hari ini yaitu impikanlah apa yang dapat Anda lakukan. Nah, sahabatku, ada seorang bijak yang pernah berkata bahwa jika kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu impikan, impikanlah apa yang dapat kamu lakukan. Nah, setiap orang, sahabatku, memiliki impian, tapi tidak semua orang yang menemui kenyataan yang sesuai dengan impiannya. Tidak sedikit orang yang terlalu fokus pada kenyataan yang tidak sesuai harapan, sehingga mereka lupa ataupun tidak menyadari bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan yang itu juga bisa memberikan manfaat atau memberikan dampak baik serta membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Nah, ini yang akan kita pelajari di kesempatan sore hari ini bersama guru kita, motivator kita, yaitu Bang Haq. Baik sahabat, kami informasikan sebelumnya bahwa Anda bisa menyimak program ini melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami, yaitu www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com, dan www.radioku.com. Kemudian untuk Anda sahabatku yang saat ini sedang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, motivator kita, yaitu Bang Haq, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dan juga nasihat untuk kita semua. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Abang, tema kita di kesempatan sehari hari ini adalah impikanlah apa yang dapat Anda lakukan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita. Amin. Hingga kita diberikan pemahaman dari semua pengetahuan yang sudah kita pelajari. Amin. Dan semoga pemahaman-pemahaman ini menghantarkan kita mampu melihat begitu banyak hikmah kebaikan dari setiap kondisi kesulitan yang sudah kita lalui. Dan semoga semuanya menjadi amal kebaikan, tidak hanya kita mendapatkan kebaikan di dunia, tapi kebaikan sampai nanti di akhirat kelak. Amin. Oke, kesempatan kita hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana upaya kita apabila kita tak bisa mencapai apa yang kita impikan. Lalu ternyata betul, kebanyakan orang itu, Kang Hakim, memimpikan hasilnya. Tetapi tidak memimpikan bagaimana cara-cara mencapainya. Prosesnya, betul. Karena prosesnya itu menyakitkan. Prosesnya mungkin dia benci. Prosesnya mungkin dia tidak sukai. Tapi ingin sampai ke puncak gunung gitu. Pokoknya saya mimpiin, Bang, saya harus bisa sampai ke puncak gunung. Lah dia lupa bahwa puncak gunung itu akan dihiasi dengan batu terjal, tikungan tajam, arah yang membentang gitu, jurang yang sangat tajam gitu. Sehingga ketika dia harus mencapai apa yang ingin diimpikan itu, semestinya dia harus memimpikan cara-caranya untuk menjadi apakah dia hingga sampai ke sana itu. Harus menjadi orang yang tidak takut ketika mengalami kegagalan. Orang yang tidak
orang yang tidak takut apabila menghadapi tantangan. Dia harus menjadi kuat, fisiknya harus sehat, dia harus latihan dulu. Nah, semua proses untuk menjadi itu memang tidak disukai. Iya, Sehingga banyak orang yang gagal mencapai impiannya karena dia tidak memimpikan untuk menjadi apakah sebetulnya supaya dia sampai ke puncak itu. Jadi harusnya kita memimpikan saya mau menjadi apa gitu. Baik. Kalau saya ingin menjadi orang yang akan mencapai keberhasilan yang sukses, berarti orang sukses itu harus bijak, harus banyak pengetahuan, harus kuat ketika menghadapi semua cobaan dan rintangan. Nah, berarti dibutuhkan karakter di mana soft skill-nya lebih banyak. Artinya dia tidak menyerah, kemudian dia harus terus berjuang, mau belajar, dia rajin, itu soft skill. Dan apabila dia tidak menjadi itu, maka semua yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak itu nggak punya. Sama seperti orang pengen nyampe ke Jakarta gitu, sudah ada di atas kendaraan, tapi bensinnya tidak ada. Ya nggak jalan tuh Kang Hakim. Makanya untuk mencapai sesuatu butuh energi. Nah, energinya itulah menjadi dia terlebih dahulu. Jadi tindakan kita ini dibatasi oleh hal-hal yang kita ketahui. Apabila kita tidak mengetahui, maka kita juga mau bertindak apa? Karena kita nggak tahu. Kan banyak orang, aduh bang tolong dong saya begini gitu. Saya pikir itu kan gampang. Tapi nggak sempat terfikir oleh dia karena dia tidak tahu caranya. Jadi tindakan kita, apa yang kita lakukan dibatasi oleh semua yang pengetahuan yang kita miliki. Dan pengetahuan yang kita miliki ini sangat terbatas. Untuk itu maka belajarlah. Karena di dalam belajar itu kita akan mengembangkan wawasan kita. Dari belajar itu pula kita akan mengetahui banyak hal-hal yang sebetulnya tidak kita ketahui. Jadi orang yang semakin banyak belajar semakin sadar bahwa dirinya tidak tahu gitu. Sehingga pikiran kita ini yang sangat terbatas, solusinya belum tentu ada di otak kita. Untuk mencapai apa yang kita impikan, cara-caranya belum tentu ada. Maka dibutuhkan brainstorming. Kita ngobrol sama teman-teman, kita berbagi pengalaman di situ. Kalau nggak ada juga, tanyakan kepada ahlinya. Sehingga kita dapat bimbingan dari orang-orang yang sudah mencapai itu. Kalau kita dibimbing oleh orang yang sudah mencapai puncak gunung akan lebih gampang. Awas jangan lalui jalan ini ya, di situ banyak ularnya gitu. Awas jangan lalui ini ya, terjal sekali di situ jurangnya. Awas jangan lalui ke sini ya, mendingan pakai yang di sini saja nih, lebih gampang, lebih mudah. Itu karena mereka sudah melakukan. Dan ketika dibimbing akan lebih cepat sampainya. Jadi impikan saya harus menjadi apa supaya saya bisa mencapai apa yang saya impikan. Jadi melakukan sesuatu itu harus membentuk individu yang kuat. Nah makanya ketika saya mau lulus dengan nilai yang terbaik, itu impian dia tuh. Maka dia harus menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang siap bangun malam, menjadi orang yang sabar ketika membaca walaupun ngantuk-ngantuk gitu. Dia harus teguh di situ, istiqomah di situ. Ketika dia sudah menjadi apa yang diperlukan untuk mencapai impian itu, maka sampailah suatu saat apa yang dia impikan. Makanya betul, jika Anda tidak bisa mencapai apa yang Anda impikan, maka impikanlah apa yang mestinya Anda harus lakukan. Karena untuk itu adalah sebuah energi untuk mencapai apa yang diimpikan. Itu dia Kang Hakim. Baik Abang, terima kasih atas pembahasan tema di kesempatan segmen awal ini. Tiba-tiba mendengar penjelasan Abang, saya teringat dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh agama Bang. Katanya, jika kita melihat orang sukses, orang kaya, harusnya kita jangan iri dengan kekayaannya, tapi kita iri dengan proses yang sudah dia lalui. Dan ini yang sepertinya langka Bang, ada pada diri manusia. Jadi kita harus iri pada prosesnya, karena itulah yang akan menghantarkan kita pada kesuksesan atau kekayaan yang diinginkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bang pembahasan tema ini. Tentunya untuk sahabatku, kami ingatkan bahwa Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak di segmen interaktif. Silakan nanti bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147, atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan via WhatsApp ke nomor 081-321-461-079. Dan bagi sahabatku yang sedang online di Facebook, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku semua setelah yang berikut ini.
Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau untuk Anda semua yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema yaitu impikanlah apa yang dapat Anda lakukan. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Silakan, Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang kedua ini kita harus mendefinisikan ketika kita mengatakan impikanlah apa yang dapat Anda lakukan. Artinya kita harus menjadi sesuatu untuk mencapai sesuatu. Harus menjadi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Karena menjadinya ini penting. Tidak bisa kita mendapatkan sesuatu tanpa ada proses untuk menjadinya terlebih dahulu. Itu yang disebut namanya angan-angan tuh, Kang Hakim. Angan-angan tuh hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa melalui prosesnya. Sehingga judi online jadi rame sekarang kan gitu. Pengen kaya tanpa upaya gitu. Ya nggak mungkin gitu. Jadinya akhirnya tersesat. Nah, menjadi sesuatu untuk mencapai sesuatu itu adalah yang pertama adalah tadi, otak kita, pikiran kita sangat terbatas. Maka kita harus learning, kita harus belajar. Dengan belajar itu kita bisa mengetahui banyak hal untuk menjadi sesuatu. Dengan belajar kita juga harus mempraktekkan. Dengan praktek kita tahu mana yang tidak bisa dan mana yang bisa. Ketika kita mengalami banyak kegagalan dalam praktek itu, Kang Hakim, disitulah kita belajar yang sebenarnya. Tidak hanya secara teoritis, tidak hanya secara pengetahuan saja. Sepanjang pembelajaran hanya sebatas pengetahuan tanpa dia mempraktekkan, maka dia tidak tahu gagal dan benarnya. Salahnya di mana, kekurangannya di mana. Ketika dia mempraktekkan sesuatu apa yang dia ketahui, maka di situ dia baru belajar ilmu yang sebenarnya di situ. Gagal lagi, belajar lagi, gagal lagi, belajar lagi. Sehingga dari situ berulang-ulang menjadilah dia punya banyak pengalaman. Experience. Dari pengalaman-pengalaman inilah kemudian dia akan menjadi sesuatu gitu. Jadi untuk menjadi sesuatu itu pintu gerbangnya yuk kita mau belajar. Jadi membuka diri itu, kalau otak kita tertutup, tidak mau menerima informasi atau wawasan dari luar, maka pengetahuan kita yang sangat sedikit ini mencoba untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang kadang-kadang masalah yang kita miliki lebih banyak, lebih besar dibanding pengetahuan yang kita punya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau pengetahuan kita tidak lebih besar dibanding dengan masalahnya? Gitu. Jadi ahli itu adalah kemampuan dia melebihi dibanding dengan masalah yang dihadapinya sehingga dia menjadi ahli. Kalau ada starter mobil rusak, cekek gitu ke jalan-jalan. Bagi orang yang tidak ngerti, dia akan kebingungan. Aduh apa nih? Tapi ketika ahli, coba sekali lagi, cekek. Udah. Tahu dia. Oh ininya sebentar. Begitu disambung, coba nyalain lagi, ceger. Udah. Kenapa? Ahli. Dia tahu betul gitu. Sehingga pengetahuan untuk menjadi ini penting. Jangan sampai banyak orang hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa berupaya untuk menjadinya terlebih dahulu. Sehingga kehidupan ini kan bertumbuh nih, Kang Hakim. Kita dari mulai bayi tidak punya banyak pengetahuan, tapi di situ kita juga belajar. Kita menangis dan tertawa. Bayi itu kan begitu, menangis dan senyum dan tertawa, itu yang bisa dilakukan. Menangis ketika tidak nyaman, tertawa dan senang ketika dia merasa nyaman. Ketika lapar dia menangis, ketika sudah ngantuk ya nyaman dan tertidur. Belajarnya adalah di situ dia bertumbuh, belajar tuh. Kemudian masuk SD, biaya makin nambah gitu. Yang tadinya nggak beli sepatu, nggak beli ini, beli kan gitu ya. Makanannya juga semakin banyak. Masuk SMP juga biaya lebih tinggi, SMA juga demikian, apalagi masuk ke kuliah. Sehingga kehidupan ini harus kita sadari bertumbuh. Jadi kalau kita tidak tumbuh pengetahuan kita, tidak tumbuh skill kita, maka kita akan berhenti dalam pembelajaran, tapi masalah yang hadir kepada kita tumbuh. Gitu. Masalah utamanya di situ tuh, Kang Hakim. Kita berhenti belajar, masalahnya nggak berhenti. Grow up dalam hidup di lingkungan kita nggak berhenti, sehingga banyak orang stres, banyak orang kesulitan menghadapi masalah, sehingga bagaimana taraf ekonomi kita kenapa di bawah standar, karena grow terhadap belajarnya berhenti. Gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwa kesadaran untuk belajar di kita sangat rendah sekali gitu. Nah kalau minat untuk membaca memang tinggi.
minat baca tinggi, tapi daya tahan bacanya rendah. Ya kalau ada WA diminat tuh, minat baca dia. Tapi kalau baca makin banyak, padahal itu penting dan bagus, jadi tinggal skip sama dia. Tapi minatnya tinggi, daya tahannya yang tidak tinggi gitu. Nah kita harus masuk tidak hanya kepada minat bacanya, tapi daya bacanya. Sehingga yuk proses kehidupan kita yang tumbuh, maka tumbuhlah belajarnya. Jangan berhenti. Bayangkan ketika ada orang yang banyak datang kepada abang dan dia kemudian sulit untuk menyelesaikan masalah. Saya tanya kepada beliau, usia Anda tuh harusnya bisa mampu menyelesaikan ini. Tetapi gara-gara Anda tumbuhnya berhenti dalam pembelajaran, maka belajar Anda hanya 15 tahun, tetapi masalah Anda ini tumbuh terus. Sehingga Anda hanya memiliki kemampuan wawasan sebatas itu. Gitu. Maka yuk memimpikan harus menjadi apa adalah bertumbuh, dan kita siap untuk merasa tidak nyaman karena proses belajar itu pasti tidak nyaman, ngantuk gitu. Dia harus melawan deritanya otak ketika menerima pengetahuan yang baru. Jadi otak itu ketika menerima pengetahuan baru stres, Kang Hakim, karena dia tidak merasa terbiasa dengan pengetahuan itu, pusing, betul-betul pusing. Susah, nggak ngerti, nggak bisa. Dia harus bisa melawan itu, rasa deritanya otak ini dimasukin pengetahuan. Dan dia harus mengingat-ingat itu. Dan itu bukan pengalaman yang menyenangkan gitu. Itu sebabnya orang banyak menghindari pembelajaran karena rasa belajar itu tidak enak. Ingin menjadi pembalap sepeda, dia harus lalui jatuh dari sepedanya. Dan itu tidak enak gitu. Menyakitkan sekali. Rasa takutnya ketika dia di atas sepeda, tapi ketika dia sudah bisa, ada rasa senang dan bahagia di situ. Jadi yuk menjadi itu butuh proses di mana kita harus tumbuh. Jangan sampai pembelajaran kita kemudian berhenti, kita menganggap apa yang kita miliki sudah merasa cukup pengetahuannya, padahal masalah di dalam kehidupan kita, tumbuh anak kita, tumbuh masyarakat, tumbuh keadaan ekonomi, tumbuh bahkan berubah-ubah tanpa kita sadari. Tiba-tiba fluktuasi inflasi, begitu pandemi datang gitu kan, kemudian krisis di mana-mana. Ketika situasi senantiasa sangat begitu dramatis dan dinamis, sementara kita stagnan di dalam pengetahuan, ya wajar kemudian kita stres tuh di situ. Artinya pengetahuan kita tidak cukup untuk menyelesaikan. Maka yuk menjadi sesuatu, pintunya adalah melalui proses pembelajaran. Dari belajar kita boleh mempraktekkan, jangan takut gagal bisa belajar lagi, ulangi lagi, sehingga kita punya banyak pengalaman. Dari pengalaman inilah kita bisa menjadi sesuatu, dan itulah energi bayaran untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita di impian kita, insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas penjelasan di segmen kedua ini. Jadi otak kita itu mungkin kalau kita ibaratkan di komputer itu seperti hard disk Bang ya. Maksudnya memori otak kita seperti hard disk yang sebenarnya kapasitasnya sangat luas. Sangat banyak untuk bisa diisi berbagai macam informasi dan pengetahuan. Tapi memang hard disk pun sepertinya saat proses diisi data itu bisa saja dia ada kenaikan suhu, panas. Berat, betul. Bukan berarti kemudian kita saat merasakan pusing atau ibarat hard disk itu lagi panas, kemudian tidak mau diisi pengetahuan lagi, tapi mungkin bisa istirahat sejenak tapi nanti dilanjutkan lagi. Mungkin seperti itu Bang ya. Betul. Untuk dan sama tuh Kang Hakim. Ketika saya susah nih, ya karena nggak diinstal saja. Microsoft Word-nya nggak ada gitu ya. Saya susah ngitung, ya kamu nggak ada Excel-nya kan gitu ya. Jadi diinstal dulu. Ketika sudah diinstal dalam pikiran kita, dalam otak kita, maka lebih mudah menyelesaikan masalah. Gitu. Tinggal cari developernya aja Bang ya. Developer aplikasinya. Selama ini otak begitu sangat luas, tapi yang diinstal di otak kita sangat sedikit sekali. Jadi sayang kan. Dan developer itu adalah guru Bang. Betul. Gurunya yang ditanam di situ. Ditanam aplikasinya. Baik Abang, terima kasih atas ilmunya. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku pembahasan tema ini di segmen ketiga, dan setelah itu kami akan membuka interaktif ya untuk sahabatku semua yang ingin bertanya kepada Bang Haq. Silahkan nanti bisa segera menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081321461079, atau silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui
Facebook ya, melalui inbox Facebook Radioku Cirebon, dan bisa juga Anda sampaikan melalui telepon dengan menghubungi nomor 085 284 700 147. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku semua. Pastikan tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema, yaitu impikanlah apa yang dapat Anda lakukan. Baik, di segmen ketiga ini kami akan menuntaskan pembahasan tema ini. Kemudian di segmen keempat nanti kami akan mulai memberikan kesempatan bagi sahabatku semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak ya. Silakan sahabatku semua bisa menyampaikan pertanyaan via telepon ke nomor 085 284 700 147 saat kami sudah membuka sesi interaktif. Atau untuk Anda yang ingin bertanya via WhatsApp, pertanyaannya bisa segera dikirimkan ke nomor 081 321 461079, atau bisa juga silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon ya. Baik, kami akan melanjutkan terlebih dahulu pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk menuntaskan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini ketika kita memimpikan untuk mencapai sesuatu, harus ada anak tangga yang harus kita lalui ya. Jadi kalau anak tangganya tidak ada, maka sepertinya itu hanya angan-angan saja gitu. Sama seperti kalau saya ingin sehat nih Kang Hakim. Baik. Lalu ada indikator sehat itu bagaimana? Oh, tensinya harus antara 110 120 misalnya ya. Oh, gula darahnya harus sekian. Detak jantungnya harus sekian gitu, nggak boleh rendah, nggak boleh juga terlalu tinggi. Atau kemudian kolesterolnya harus segini gitu. Itu semua adalah indikator-indikator yang menunjukkan kita sehat. Nah sama, ketika kita untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai impian, kita harus tahu indikator-indikatornya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi memimpikan apa yang kita lakukan itu harus jelas arahnya kemana. Oh, kalau saya mau sehat, tadi gampang gitu kan, saya harus sehat, maka ritme jantung saya antara 80 sampai 90 misalnya. Maka bagaimana supaya ritme jantung kita tetap standar? Tidak boleh marah, nggak boleh emosional gitu kan. Kemudian kita harus tidak kagetan misalnya gitu ya. Itu menjadikan kita bisa mawas diri gitu. Sehingga detak jantung kita bisa terjaga dan kita juga bisa mencapai apa yang kita sebut namanya sehat. Baru dari satu indikator gitu. Baik. Indikator berikutnya, tensi saya tidak boleh di atas dari 150 atau 200 gitu misalnya, karena bagi orang 200 itu ada yang wajar. Bagi orang yang lain 200 sudah terlalu tinggi. Nah, coba cek kewajaran kita berapa, toleransi kita juga berapa. Di situ kita harus menjaga makanannya seperti apa. Kemudian pola tidur kita bagaimana. Lalu hal-hal lain apa lagi yang menjadikan tensi kita bisa turun atau kemudian tiba-tiba naik. Itu yang harus kita lakukan tuh. Jadi melakukannya itu jelas apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita hanya mengimpikan melakukan sesuatu, tapi juga nggak jelas apa tujuan dari apa yang kita lakukan. Nanti arah yang kita mau capai juga nggak jelas lagi itu Kang Hakim. Jadi harus ada indikator-indikatornya. Oh, kolesterol saya harus sekian. Oh, asam urat saya harus segini gitu. Jadi dia tahu betul apa yang dilakukan. Sehingga memimpikan apa yang dilakukan itu harus ada koridornya, harus ada gejala indikatornya. Harus ada anak tangga yang betul-betul target-target yang mau dicapai. Jadi nanti nampaknya seperti kita itu tidak mencapai goal yang terlalu tinggi, enggak, tapi goal-goal yang sederhana. Goal-goal yang memang itu bisa dicapai dengan mudah. Orang-orang hebat itu Kang Hakim, siapapun dia punya start awal sama dengan kita. Lahir ya sama, nggak punya apa-apa gitu. Kemudian diasuh oleh orang tua. Nah, pola asuh kadang-kadang membentuk kebiasaan yang berbeda. Tetapi ketika dia sudah balik, punya hak untuk memilih
ada choice di situ, pilihan-pilihan mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik buat dia. Banyak orang-orang yang dulunya dengan latar belakang tidak baik, tapi kemudian hari ini wow luar biasa bisa berhasil. Kenapa? Dia memilih untuk melakukan hal-hal baik gitu. Memilih untuk mau menempuh jalan yang mungkin mendaki dan repot, yang orang lain tidak mau ambil, tapi dia mau ambil. Sehingga tadi yang katakan Hakim itu, jangan iri sama hasilnya, jangan iri sama kesuksesannya, jangan iri sama kayanya, tapi irilah sama proses-prosesnya. Kok dia bisa, aku tidak. Volume otaknya nggak begitu beda-beda banget deh. Gitu. Sama saja. Tapi dia mau belajar, saya tidak gitu. Secara skill, jarinya enak tuh buat main gitar misalnya ya. Ya sama saja kalau Anda mau belajar 2-3 tahun juga bisa piawai juga. Tapi kenapa Anda tidak mau gitu? Tapi dia kakinya Bang itu lincah sekali, main bolanya hebat gitu, sehingga dia wajar dibayar mahal. Loh kaki dia 2, Anda juga 2. Tapi kan dia mau belajar, mau berlatih, kita tidak gitu. Sehingga menjadi sesuatu itu memang proses yang amat berat. Lah indikatornya supaya lincah, ya latihan lari, jigjag, ya mungkin dengan berbagai macam teknik-teknik yang mungkin kita nggak kebayang tuh. Para orang-orang yang luar biasa hari ini mencapai puncak-puncak impiannya adalah melalui, mungkin kalau kita lihat kita nggak mau lakukan itu gitu. Itu yang mengakibatkan kenapa sangat sedikit orang yang bisa mencapai puncak-puncak keberhasilan. Dan kita yang tidak mau membayar dengan rasa lelah, rasa letih, perihnya. Aduh, itu kemudian ya mana mungkin lah kita ingin hasil yang sama gitu. Ya letak keadilan Allah di mana? Adilnya Allah di situ, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh mau melalui prosesnya, maka dia sampai kepada tujuan itu. Sehingga memimpikan apa yang kita lakukan itu tadi Abang katakan, pastikan punya tangga-tangga yang jelas. Gampangnya tadi tuh saya harus jelaskan secara pengen sehat gitu. Saya tensinya harus sekian gitu ya. Itu indikator yang harus kita capai. Apa yang kita lakukan jelas di situ. Atau Bang saya pengen supaya usaha saya bagus. Oke, usaha bagus itu apa? ROI-nya, return on investment-nya itu harus sekian persen. Apa tuh Bang ROI itu? Itu kembalinya investasi itu Hakim. Jangan sampai modal kita nggak balik-balik gitu. Ya nanti nggak berhasil kita untuk mengembangkan usaha yang lain. Berarti nilai keuntungan kita harus berapa persen? Minimal 15% supaya kita bisa ambil sekian, bisa kita nikmati sekian dan siap untuk pengembalian modal investasi berikutnya. Dan itu merupakan anak tangga tuh. Kalau dia nggak punya indikatornya, dia akan melihat bahwa bisnisnya dari tahun ke tahun segitu-gitu saja. Bang saya udah 15 tahun buka warung segini-gini aja Bang, gak gede-gede. Loh modalnya bagaimana? Ya gak tahu Bang. Disitulah kita perlu menghitung indikator gitu. Tingkat kembali modal tadi, return on investment. Atau kemudian kita coba cek bagaimana likuiditasnya antara uang yang kita putar dengan hutang yang kita miliki. Apakah kita mampu membayar hutang-hutang lancar kita? Hutangnya bukan hutang di bank nih Kang Hakim. Karena usaha itu pasti ada hutang. Hutang bahan baku, hutang barang dagang itu pasti ada. Apakah kondisi kas kita mampu memenuhi itu gitu? Berapa kali lipat? Idealnya berapa Bang? 200%. Idealnya 200%. Tuh, idealnya tuh. Berarti kalau 100% kan baru setara tuh. Tapi kalau 200% dia harus 2 kali lipat. Coba cek apakah keuangan Anda mampu mengcover 2 kali lipat dari hutang dagang Anda. Itu namanya indikator. Sehingga nanti dia akan mengejar, wah kalau begitu saya harus safety, saya harus kurangi. Itu yang namanya dia akan melakukan sesuatu. Gitu. Jadi jelas tuh mau melakukan apanya jelas. Hari ini banyak orang yang pengen usahanya maju, pesat, tapi melakukan apa juga dia gak ngerti gitu. Pokoknya pengennya gede lah Bang. Loh iya gede itu mau diapain? Anda mau lakukan apa untuk menggedekan perusahaan Anda, usaha Anda, dagang Anda? Sama seperti saya ingin meningkat karirnya Bang. Oke, kalau meningkat karirnya apa yang harus Anda punyai gitu? Sertifikasi apa gitu? Ijazah apa lagi? Soft skill apa lagi yang Anda miliki? Karena ijazah itu hanya disebut hanya sekitar apa ya? Kalau dalam ranking tuh Kang Hakim ada ranking pentingnya sebuah pendidikan. Ternyata ijazah itu hard skill itu kemampuan secara pengetahuan, artinya secara sekolah gitu ya, yang bisa ditempuh dalam belajar secara formal. Itu di ranking 37 dari 48 kebutuhan. Masya Allah. Jadi rankingnya
paling bawah tuh. Yang paling utama itu ternyata soft skill. Oh, baik. Yang paling utama itu kebutuhan soft skill. Dia harus menjadi orang yang taknes, tidak putus, ya, tidak gampang menyerah. Dia harus menjadi orang yang passion, yang sabar. Itu menduduki peringkat pertama gitu. Sehingga ketika itu akan dijadikan sebagai modal untuk mencapai sesuatu, betul. Itulah yang kita mau perlukan. Ya sabar, ya jujur gitu. Istiqomah, jangan sampai dia rajin dalam mengerjakan sesuatu tapi tidak amanah, ya kan sama aja bohong. Atau ada orang yang kemudian secara soft skillnya bagus tuh, rajin, tapi kemudian dia curang di dalam perhitungan. Ya kalau pekerjaan rajin tapi kan curang-curang juga, itu juga tidak baik. Jadi soft skill ini sangat menentukan apa yang akan dia capai di masa depan. Dan itu adalah apa tindakan-tindakan yang belum tentu dipelajari di kuliah gitu. Nggak ada kuliah khusus ya kita belajar tentang bagaimana menjadi orang yang sabar gitu. Nggak ada mata kuliahnya di situ. Mata kuliah membangun misalnya bagaimana melihat ekonomi makro, ekonomi ini seperti ini dan sebagainya. Perhitungan seperti itulah. Jadi sementara yang kita untuk menjadi itu betul-betul inner beauty di dalam diri kita. Jadi itu harus muncul gitu. Sehingga yuk di sesi yang ketiga ini pastikan harusnya ketika kita ingin menjadi sesuatu ada indikator-indikator yang jelas, anak tangga yang jelas, supaya kita juga jelas hendak melakukan apanya. Insyaallah. Baik Abang, terima kasih atas pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Sudah tuntas sahabatku ya pembahasan tema tentang impikanlah apa yang dapat Anda lakukan. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya dengan sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan untuk sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq bisa bersiap-siap dari sekarang dengan alat komunikasinya untuk bisa menghubungi nomor telepon kami di sesi interaktif nanti, yaitu 085 284 700 147. Atau silakan sahabatku yang ingin bertanya melalui WhatsApp segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079. Dan jangan lupa untuk sahabatku yang ingin bergabung di Facebook ya, silakan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku semua. Pastikan Anda tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Baik yang mendengar melalui audio frekuensi, audio streaming, atau untuk sahabatku yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, di segmen kali ini kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabatku semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq ya, silakan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui nomor telepon kami dengan cara menghubungi nomor 085 284 700 147 atau bisa juga silakan sahabatku menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 081 321 461 079. Kemudian sahabatku yang sedang online di Facebook, silakan Anda segera kirimkan pertanyaan Anda melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan hamba Allah di Cirebon, Bang, saya ingin bertanya, bagaimana jika di awal kita sudah optimis bahwa kita bisa melalui perjuangan untuk mencapai cita-cita ataupun harapan, tapi kemudian saat sudah berjalan kita menghadapi berbagai rintangan, kemudian semangat itu turun dan rasanya sulit untuk kembali melanjutkan apa yang sudah dimulai. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kita melihat bahwa kondisi dan situasi apakah mempengaruhi kita? Ya tidak semua. Sebetulnya kalau kita lebih kuat dibanding dengan kondisi dan situasi itu, maka kita bisa melaluinya, Kang Hakim. Jadi sama seperti kondisi itu sama seperti hammer. Hammer tuh kayak palu. Palu. Ya, palu.
Kalau kita mentalnya kayak beling, maka sekali pukul cerak pecah. Pecah, baik. Sekali kena hambatan, kena rintangan, sudahlah nggak mau lagi, udah cukup. Bukan masalah palunya sebetulnya, tapi ketika palu ketemu sama balok kayu, nah itu agak kuat kan, tak gitu. Meskipun yang melengkung juga atau bisa patah, tapi berkali-kali gitu. Berarti mental kita yang harusnya bertumbuh menghadapi situasi, kondisi dan keadaan. Jangan sampai kita menyalahkan kondisi yang menyebabkan kita stuck di situ, berhenti di situ, ya. Atau kemudian kita tumbuh lebih besar lagi nih Kang Hakim, bukan seperti beling, bukan seperti kayu, tapi seperti baja. Baik. Sehingga ditangtong ya, stay aja, tetap bertahan gitu. Apalagi kalau ketebalannya luar biasa baja itu, sehingga dibilang ayo lagi gitu. Semua rintangan dan tantangan itu justru menjadi mainan tuh begini, mengasah pikiran dia gitu. Dia seneng menghadapi masalah, tidak takut, tidak lari. Tapi masalah menjadikan banyak kreativitas muncul buat dia gitu. Kalau nggak ada masalah dia akan kebingungan. Dia rindu sama masalah, bikin masalah dong. Artinya bukan masalah keributan, tapi ada hal-hal yang kamu inginkan gitu. Apa sih sebenarnya kita mau capai, itu kan masalah-masalah. Dan ingat, masalah itu sebetulnya peluang kita untuk punya kualitas yang lebih baik. Contoh, rumah sakit itu semakin maju ketika banyak orang-orang bermasalah datang ke tempat dia. Ya kan? Ketika banyak orang-orang bermasalah datang ke tempat rumah sakit tambah maju, tambah besar. Banyak orang sakitnya, ya tambah hebat lah. Gitu. Tapi kalau nggak ada yang datang ke tempat dia, rumah sakitnya sepi, ya bisa gulung tikar. Jadi masalah sebetulnya menjadi peluang buat kita gitu. Pengacara itu kan dia hidup kaya raya dari masalah orang gitu. Nah, sebenarnya mindset kita Kang Hakim, yang kemudian ketika sudah optimis menghadapi masalah, lalu dia kayaknya nggak bisa, ya bukan masalahnya yang salah, tapi kitanya. Nah, terus bagaimana Bang menghadapinya? Yang pertama, kita harus mampu untuk bersabar dulu. Bersabar itu adalah melakukan meskipun sulit, meskipun tidak kuat, meskipun berat. Mulailah dari hal yang paling kecil, tuh bersabar tuh begitu. Jangan kita melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal yang paling mungkin dulu. Jadi optimis itu kita akan preteli lebih kecil. Kalau target, jangan target jangka panjang, tapi target jangka pendek. Yang penting saya bangun pagi. Yang penting saya bawa buku. Jangan baca buku dulu tuh, baca bukunya berat. Yang penting bawa buku deh. Kalau dibawa-bawa kan nanti suatu saat kan dibuka-buka juga. Jadi lakukan yang paling mungkin bisa dilakukan. Jadi sabar tuh bertumbuh gitu Kang Hakim. Jangan sampai kita melakukan hal yang males. Optimisnya itu akan tumbuh juga. Kita sudah bahas di 2 minggu yang lalu Kang Hakim, ketika biji itu harus ditanam, kemudian diuruk pakai tanah, dan dia harus tumbuh. Itu melawan gravitasi, melawan hukum gravitasi ke bawah, dia tumbuh ke atas. Bahkan di Kang Hakim bilang tuh ada korma yang bagus harus tindih batu dulu, supaya akarnya tumbuh kuat di dalam gitu. Buat saya seperti itulah gitu. Jadi hambatan, tantangan itu menjadikan kita luar biasa. Makanya optimisnya, yuk jangan kita kemudian ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Kepuasan dan harapan kita juga terlalu tinggi, jangan. Buatlah hal yang paling mungkin, yang paling bisa, dan hari ini atau saat ini bisa dilakukan. Yang paling mudah, lalu rayakan gitu. Alhamdulillah sudah bisa gitu. Alhamdulillah sudah bisa, minimal buku tuh saya bawa dulu. Ada kesenangan, optimisnya nanti tumbuh. Tapi kalau sudah kebentur dengan masalah seperti sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan, maka jangan fokus kepada masalahnya, tumbuhlah, fokus kepada tumbuhnya kita. Jadi kalau pertumbuhan kita sudah lebih baik, orang-orang hebat itu Kang Hakim, pertumbuhan knowledge-nya, pengetahuannya, wawasannya selalu lebih tinggi dibanding masalah lingkungan yang ada. Ketika inflasi, saya tahu inflasi kan karena begini begitu, solusinya begini. Kenapa dia bisa cepat? Karena wawasannya tumbuh berkembang gitu. Jadi optimis dan tidak pernah berhenti ketika kita bertumbuh di dalam hal-hal yang paling bisa kita lakukan dulu. Jangan sampai kemudian kita melihat hal yang berat, lihat barbel, barbelnya 50 kilo, nggak mungkin bisa saya angkut Bang. Mulai dari 5 kilo dulu.
gitu. Baik. Mulai dari 10 kilo terus sudah bisa Bang naik lagi ke 25 kilo. Lama-lama kan 50 kilo bisa diangkat gitu. Jadi optimisnya supaya ngeliat 5 kilo menteng Bang, jangan dienteng-entengin, lakukan yang benar. Berbuat baik benar sejak ketika perkara-perkara mudah dan jangan menyepelekan. Kalau menyepelekan bisa kesandung gitu insyaallah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh penanya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Untuk sahabat semua, pastikan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan belajar bersama Bang Haq di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda bisa segera menyampaikan pertanyaan sahabatku ya. Di segmen ini masih ada waktu bagi Anda yang ingin bertanya kepada Bang Haq. Silakan pertanyaan segera Anda sampaikan via telepon dengan cara menghubungi nomor 085 284 700 147 atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya ke nomor 081 321 461 079. Atau untuk sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, silahkan pertanyaannya segera Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan mencoba untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk ya. Belum ada yang bergabung via telepon ya. Baik, ini ada sahabat kita yang bergabung via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Izin bertanya Bang, Ya. pernah kita mendengar semua orang sukses pasti punya guru. Ya. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini bagi yang kesulitan menemukan guru? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak hanya orang sukses ya, bahkan mursyid itu ya harus dipunyai. Ya ustadz, guru itu ya sekolah harus punya guru. Jadi guru itu tidak bisa kita lepaskan dalam seluruh aktivitas kita. Maka ketika kita kesulitan untuk menemukan guru-guru sukses kita, apakah kita punya mentor atau pembimbing, maka di Abang itu juga boleh orang untuk konsultasi ke Abang dan itu tidak ada dipungut biaya sama sekali. Abang banyak sekali punya klien-klien yang berawal dari ketika membangun usaha tanpa modal sama sekali. Hari ini alhamdulillah bisa jadi eksportir gitu. Yang tadinya jualan keliling gitu di pasar malam dan lain sebagainya, kemudian sekarang dia sudah punya toko sendiri. Dan itu harus ada mentornya. Karena jika tidak ada mentornya, maka sama seperti kita melalui sebuah jalan tidak punya peta. Akhirnya kemana-mana, habis energi, lalu tersesat gitu ya. Tapi kalau mentor itu kan dia tahu jalannya, terus dipegang tangannya, sini saya bimbing kan begitu ya. Dituntun. Sehingga ketika dituntun bukan dijamin, tetap Allah yang menjamin itu. Tapi paling tidak ada yang menenangkan hatinya gitu. Supaya ketika ada permasalahan yang muncul, mungkin dalam wawasan dia tidak ada, dia bisa tanyakan kepada mentor. Jadi bisa saja nanti bisa tanya ke Kang Hakim, kalau mau konsultasi silakan nanti bisa pakai WA ke nomor Abang, lalu Abang akan berikan cara-cara sewajarnya dan sederhana mungkin. Dan kalau memang nanti dibutuhkan untuk pertemuan gitu, Abang juga bisa atur jadwalnya, tapi jangan diharap-harap besok ya Bang. Nah kalau besok jadi jangan mendadak tuh Kang Hakimnya, karena sangat banyak sekali jadwalnya sehingga perlu ada penjadwalan yang lebih ketat. Nah jadi bisa juga misalnya guru itu kita bisa cari di buku-buku ya. Jadi jangan kepada orang tertentu, tapi juga bisa cari buku-buku. Kita baca tuh banyak buku, datang ke Gramedia. Wah saya nggak punya uangnya Bang untuk beli buku. Alah hari ini sih nggak perlu ke Gramedia, juga boleh-boleh saja ya. Di online gitu banyak sekali. Tinggal ketik apa pertanyaannya, nanti di situ muncul tuh Google
short itu akan menampilkan berbagai macam temuan-temuannya. Bisa belajar di situ gitu. Nah, hanya ketika belajar kita harus tanyakan lagi kepada orang yang sudah mempraktekkan ya Pak. Maksud abang sih begitu tuh. Jangan sampai seperti kita belajar jurus di kitabnya tapi nggak ketemu sama orang yang melatih secara fisiknya. Jadinya ngaco dan ngawur kan gitu. Jadi bisa sebagai langkah awalnya baca lebih banyak, searching di internet lebih banyak sehingga wawasan kita bertumbuh dulu. Setelah wawasan kita bertumbuh lalu baru nanti praktek. Nah, di dalam prakteknya ini perlu pembimbing. Jadi untuk mencari pengetahuannya nggak perlu pembimbing Kang Hakim. Silakan bisa cari banyak buku, referensi sebanyak-banyaknya, kemudian dia bisa searching di mana saja, tapi ketika mempraktekkan itu perlu pembimbing. Nah, pada saat mempraktekkan itulah supaya dia tidak banyak salah dan akhirnya habis energinya, maka lebih baik dipraktekkan. Nah, ada pembimbing, tapi dalam praktek itu nanti beliau bisa membanding-bandingkan, Bang dari buku yang saya baca begini apa ya, Bang dari apa yang saya ketahui begini gimana ya Bang? Itu lebih menyenangkan buat saya karena banyak pembanding gitu, sehingga kita dalam melakukannya juga bisa diskusi lebih banyak lagi. Insya Allah ada. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan ya. Jadi untuk mencari guru mungkin bisa dimulai dengan membaca buku dulu Bang ya. Kalau memang belum bisa menemukan guru yang bisa membimbing, atau mungkin ini yang bertanya memang betul-betul segera membutuhkan guru yang bisa membimbing dirinya untuk mencapai kesuksesan, bisa menghubungi Hakimnya atau melalui kru radioku untuk nanti kami hubungkan ya dengan Bang Hak yang bisa membimbing atau memberikan arahan. Tapi tentunya seperti yang tadi Abang sampaikan, kita yang harus menyesuaikan dengan agenda Abang ya. Karena tentunya kita harus menyesuaikan agenda Abang, kapan Abang bisa menjawab, baru kita nanti akan mendapatkan arahan di situ. Nah, untuk penanya berikutnya ada WhatsApp yang masuk, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang Hak, sabar boleh diimpikan nggak ya? Semoga sehat bahagia. Syukran ke Hakim dan Bang Hak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Inkas di Sidang Pancasila. Iya. Baik. Katanya sabar itu boleh diimpikan nggak ya? Iya. Boleh. Dan itu harus menjadi impian kita. Baik. Kalau Umi Inkas, kalau kita bisa menjadi pribadi yang sabar, kita berhak untuk masuk pintu surga di antara pintu as-sabru di sana, pintu kesabaran. Orang-orang sabar punya pintu khusus di surganya. Jadi iya betul, kesabaran. Itu kan disebut namanya soft skill. Rasa syukur itu soft skill. Amanah itu soft skill. Dan untuk menjadi itu tidak mudah gitu. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah anugerahkan kami kesabaran, yang Allah berikan kepada kita apa? Ujian gitu kan. Makanya ketika Allah mengatakan pasti kami akan uji dari orang-orang itu dengan segala sesuatu, ujungnya itu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada mereka orang-orang yang sabar ketika melalui ujian itu. Berarti untuk menjadi sabar, maka hati-hati nih Umi, akan Allah berikan banyak ujian. Tapi ujian itu jangan menjadi penghalang kita gitu. Justru kita diberikan ujian itu supaya kita menjadi kuat. Kita punya banyak pengalaman. Di situ menjadikan kita tangguh. Sehingga dari untayan-untayan kejadian itu seperti benang yang kita pintal gitu Kang Hakim. Sehingga kalau sudah pintalannya banyak menjadi kain gitu. Kainnya silakan mau kita pakai tuh bajunya, baju sabar namanya. Jadi jangan sampai dirusak. Pintalan-pintalan, udahlah saya nggak cocok jadi sabar, jangan bertumbuh. Wah kayaknya saya nggak kuat lagi, pintalan-pintalan benangnya sepertinya dirusak kembali gitu. Berarti setiap kejadian dan keadaan itu menjadikan pintalan-pintalan benang. Wajib kita memimpikan menjadi orang yang sabar, jadi orang yang amanah, itu namanya memang menjadi. Harus menjadi apa kita? Dengan sabar kita akan memiliki mental toughness, tak gampang putus asa, selalu berupaya meskipun sulit, meskipun tidak bisa, meskipun kendalanya banyak, meskipun macam-macam kesulitan. Tapi dengan sabar, makanya Allah mengatakan innallaha ma'a sabirin. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bayangkan kalau Allah bersama kita, apa yang tak mungkin bagi kita. Insyaallah. Iya, Bang.
Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Inkas yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Untuk kesempatan ini Bang, kita sudah berada di penghujung acara. Dan tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Dan tadi mungkin sedikit Hakim menanggapi pertanyaan dari Inkas. Ini memang sebenarnya itulah salah satu maksud dari tema kita Bang. Jadi sabar itu apa yang bagian dari apa yang bisa kita lakukan Bang ya. Dan itu yang harus kita impikan. Itu bagian dari proses untuk menuju impian kita. Kita ingin menuju impian, dalam prosesnya kita harus sabar. Nah, untuk bisa sabar maka kita harus memimpikan kita harus bisa sabar. Iya betul. Jadi memang itulah tujuan kita tema hari ini ya, dan semoga bisa dipahami oleh sahabat yang menyampaikan pertanyaan ya, Inkas yang sudah bertanya via WhatsApp. Dan tadi sebelum Inkas ada yang bertanya mengenai di WhatsApp ya, mengenai guru katanya. Nah, untuk guru memang seperti itu Bang ya, harus ada guru. Apalagi agama. Kalau kita ingin sukses dalam agama harus ada guru, wajib ya, bukan harus lagi, wajib ada guru. Tapi di luar di luar kesuksesan dalam agama, mungkin kita ada proses yang namanya otodidak ya. Tapi itu pun tetap yang lebih maksimalnya ada pendampingan dari guru atau mentor yang memang sudah ahli di bidangnya, yang akan menuntun sehingga trial and error-nya tidak banyak membuat kita lelah sehingga berpotensi membuat kita putus asa Bang, sehingga akan lebih cepat menuju kesuksesan. Baik, tanpa terasa Bang, sudah waktunya untuk menyimpulkan pembahasan dan langsung ditutup dengan doa. Silakan. Baik sahabatku, impikanlah untuk menjadi apa kita di masa depan. Itu memang proses yang harus kita lalui, bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi sesuatu, tidak mungkin kita bisa mencapai sesuatu tanpa kita melalui proses-prosesnya, dan proses itu adalah menuntut diri. Ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hatta hingga satu kondisi, dan syaratnya adalah yughayyiru ma bi anfusihim, mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, mengubah cara pandang, mengubah pengetahuannya, selalu bertingkat dan bertumbuh sehingga dia melihat masalahnya, oh ternyata yang kemarin masalah dianggap besar sekarang jadi kecil. Kenapa? Karena kita tumbuh pendidikannya. Ketika kita sudah masuk dalam pendidikan SMA, soal-soal dulu SD yang kita nangis-nangis, oh ternyata gampang-gampang. Kenapa? Karena tumbuh pengetahuannya, sehingga menjadi tumbuh itu keharusan bagi kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita impikan karena kita menjadi orang yang tumbuh dalam proses yang benar. Jangan sampai masalah tumbuh tapi pengetahuan kita tidak tumbuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang punya keinginan kuat untuk mengubah apa yang tidak bisa kita ubah, lalu memohon kepada Allah, ya Rabb, begitu banyak kelemahanku, begitu banyak kekuranganku, maka bantu kami ya Allah, berikan kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketabahan, hingga yang tidak bisa kami ubah ini ya Rabb, kami bergantung hanya kepadamu saja. Tanpa Engkau ya Rabb tidak mungkin kami bisa berbuat banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua, khususnya agar kami semua yang menyimak pembahasan tema di kesempatan sore hari ini benar-benar bisa memimpikan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dan akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Dan untuk sahabatku, terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dari penyampaian kami mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk Radioku Network, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radioku ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.